Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semuanya. Oh ya guys, ini kan masih dalam suasana Ramadan ya. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oh ya guys, kalian pasti belum kenal aku kan? Namaku Jessica Novia Parhen. Saya dari Universitas Muhammadiyah Gresik dan saya dari Prodi S1 Manajemen semester 4. Oh ya guys, terima kasih untuk Bu Enti Krisnawati selaku dosen mata kuliah saya di Teknik Pengambilan Keputusan yang telah membimbing dan memberikan saya materi dan memberikan tugas sampai hari ini. Terima kasih Bu Enti. Dalam beberapa menit ke depan, aku akan menjelaskan tentang kayaknya kita lebih ke sharing gitulah. Jadi dalam pengambilan keputusan manajerial itu ada beberapa bab. Di antaranya yang saya pilih yaitu bab 2. Bab 2 judulnya tentang masalah dan keputusan. Manfaatnya dalam mempelajari bab masalah dan keputusan, kemudian materi tentang super ego dan implementasi dari materi super ego tersebut ya guys. Oke guys, dalam hidup kita tidak akan pernah lepas dari masalah yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, kemudian bagaimana cara kita menanggapi masalah tersebut dan mengambil keputusan dalam kondisi apapun. Yang pertama guys, masalah sendiri memiliki pengertian yaitu suatu kejadian atau keinginan yang tidak kita inginkan sama sekali ya. Kemudian keputusan yaitu suatu perihal putusan yang harus kita ambil dalam kondisi apapun, dimanapun, dan kapanpun ya guys. Contohnya nih ya, untuk memilih calon pasangan dari 4 alternatif yang ada muncul sebagai akibat adanya hidup lajang. Contoh yang kedua, keputusan untuk memilih saham mana yang akan dimasukkan dalam portofolio muncul sebagai akibat adanya mahalnya investasi dan pengembalian investasi. Kemudian contoh yang ketiga yaitu keputusan untuk memasang sebuah informasi muncul karena adanya masalah dalam kecepatan informasi yang ada. Dari beberapa contoh yang aku sebutkan tadi, seberapa besar sih hubungan antara keputusan yang diambil dan masalah yang akan muncul dihadapkan pada situasi gawat darurat secara bersamaan. Misalnya ban mobil yang kebis, rumah yang terbakar, angin puting beliung, dan kaki tergigit anjing yang akan menyebabkan bergeraknya susah. Tanpa memahami persoalan yang dihadapi, kalian akan jatuh pada keputusan yang salah dan mengidentifikasi masalah yang salah. Jadi guys, rumah terbakar, ban kempis, angin puting beliung, kemudian kaki yang tergigit oleh anjing, semuanya bukan persoalan real atau masalah real, melainkan hanya gejala yang muncul atas berbagai persoalan real yang harus diatasi. Banyak orang hanya menyelesaikan gejalanya saja namun tidak menyelesaikan masalahnya. Bukan berarti menyelesaikan gejala itu faktor utama dalam menyelesaikan masalah, tetapi tetap masalah yang harus diselesaikan yang utama. Senyum-senyum sendiri dan bibir merona itu merupakan masalah dari orang yang jatuh cinta. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kedua, ketika kalian merasakan pusing dan mual, itu bisa jadi masalah dalam menghadapi sakit mah atau sakit lambung. Kemudian contoh dalam manajerial. Contoh dalam manajerial adalah sebuah bank secara mudah mengatasi masalah yang tanpa disadari akan merusak citra dalam bank tersebut dengan menggunakan jasa dan debt collector. Masalah adalah sumber dari terjadinya kesenjangan antara kondisi yang dikehendaki dan kondisi yang tengah terjadi. Untuk mengetahui masalah yang tidak bisa secara langsung, melainkan kita membutuhkan data, informasi, dan analisis. Contoh dari masalah yang pertama, seorang dokter tidak akan memahami penyakit atau disebut dengan masalah karena beliau tidak bisa mengetahui laboratorium. Jadi seorang dokter akan memutuskan sebuah penyakit jika dia sudah mengetahui hasil dari laboratorium. Kemudian contoh yang kedua adalah contoh manajerial. Contoh manajerialnya yaitu seorang manajer pemasaran tidak akan bisa mengenali masalah pemasaran jika tidak disertai dengan data konsumen dan persaingan. Jadi guys, tanpa memahami masalah dengan benar, keputusan yang diambil kemungkinan akan salah atau benar walaupun hanya sesaat. Untuk mengetahui gejala dan masalah atau membedakan, ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu diagram tulang ikan, cara yang kedua yaitu Boyle diagram. Diagram tulang ikan
produksi tersebut menurun. Nah, diagram tulang ikan itu berbentuk seperti tulang ikan begitulah. Nah, dia itu bergabung dengan 8M. 8M itu seperti metode, manusia, kemudian mesin, kemudian modal, dan segalanya. Contohnya, masalah yang terjadi yaitu barcode yang rusak, kemudian head printer rusak, barcode tidak dibaca, itu akan menyebabkan sebuah gejala seperti barang retur yang tinggi. Kemudian Wallway diagram. Wallway diagram ini selain lebih interaktif dari diagram tulang ikan, dia lebih efektif dalam mengetahui proses produksi menurunnya. Kenapa? Karena dia lebih dari bawah, benar-benar dari bawah dan lebih terperinci gitulah guys ya. Nah, yang terakhir yaitu ada model pengambilan keputusan, ada 4. Model yang pertama yaitu model rasional, yang kedua model intuitif, yang ketiga model kaleng sampah, dan yang keempat adalah model transendental. Semuanya sangat penting untuk kita mempelajari. Oke, menariknya dari bab 2 masalah dan keputusan itu saya bisa mengetahui perbedaan antara gejala, kemudian masalah, kemudian keputusan yang baru saya ambil, kemudian model-model pengambilan keputusan yang lainnya. Kemudian manfaatnya yaitu agar bisa cepat selesai memutuskan masalah yang terjadi dalam manajerial atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari bab 2 ini, masalah dan keputusan, saya bisa mengetahui bahwa diri saya ini sebenarnya masih egois guys. Sedangkan saya ingin merubah pribadi saya menjadi pribadi yang super ego. Super ego sendiri berarti tidak memikirkan diri sendiri. Nah, dari tidak memikirkan diri sendiri ini, saya ingin mengimplementasikan dengan memberikan barang kesayangan saya, 3 barang kesayangan saya untuk adik sepupu saya yang ada di desa guys. Beberapa tahun yang lalu, setiap dia datang ke rumahku itu, dia tuh selalu meminta 3 barang kesayangan tersebut. Makanya saya ingin mengasihkan barang kesayangan tersebut guys. Jadi ikutin aku terus ya, aku akan ke rumahnya dia loh guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Watri, aku kangen banget. Kita duduk. Jadi gini, tadi kita kan nggak mau mulai. Kita pengennya tuh yang seperti itu. Padahal aku nggak mau. Karena kita kan sendiri kan. Kita kan nggak jadi bisa ya nggak bisa. Ya kan. Sekarang masih kita masih. Kamu masih. Ini dia ikan dulu ya, coba yang mau pakai dulu. Dan ini bandung. Jadi guys, dulu itu dia tuh pengen banget minta barang aku. Terus kenapa sih aku nggak ngasih bandung